Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Ada Kepastian Hidup. Hari-hari ini kita dihadapi dengan ketidakpastian dalam hidup ini. Misalnya, pandemi COVID-19 yang belum selesai, yang hidup berdampingan dengan manusia sampai sekarang. Ditambah lagi dengan masalah lain seperti krisis ekonomi, PHK, politik, sosial, perang, dan sebagainya. Kondisi ini dapat membuat umat Tuhan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Seperti halnya para murid Yesus yang ketakutan ketika diombang-ambingkan gelombang badai, sementara Yesus tertidur. Kadang orang-orang yang ahli pun tidak bisa mengendalikan sesuatu yang seharusnya berada di bidang keahliannya. Kita harus ingat bahwa kita tidak bisa tahu dan mengendalikan segala sesuatu. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 15 dan 16. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita harus belajar untuk berserah, mengandalkan Tuhan, dan di dalam Tuhan ada kepastian hidup. Kita pun mesti mengerti bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia ini, sebab sudah jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, dunia ini tidak memiliki kestabilan atau kepastian. Selalu ada gejolak-gejolak yang membuat banyak orang menjadi takut hari-hari ini. Tetapi kita diingatkan bahwa keadaan zaman sekarang memang terjadi demikian. Ketika ekonomi normal dan semua berjalan baik, kita mudah mencari atau menghasilkan uang karena semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika krisis dan goncangan-goncangan melanda,
maka dunia tidak bisa lagi diandalkan. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Yang penting di sini ialah bagaimana kita menyikapi atau meresponnya. Dalam kitab Wahyu 6 ayat ke-5 dan 6 berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Pada ayat-ayat di atas, gandum adalah makanan manusia. Secupak itu kira-kira seliter, dan sedinar itu kira-kira upah sehari. Dengan kata lain, untuk makan secupak gandum yang banyaknya hanya 1 liter, orang harus membayar 1 hari upah kerja. Bayangkan apabila untuk keluarga, tentu tidak cukup, jadi butuh lebih, maka ditukar dengan 3 cupak jelai. Padahal jelai ialah makanan untuk hewan, namun bisa dimakan manusia. Artinya, dengan uang yang sama, tidak bisa membeli sesuatu yang sebenarnya berkualitas untuk diri sendiri dan harus menurunkan standar hidup. Terjadi inflasi dan kemerosotan ekonomi. Peristiwa ini barulah goncangan kecil sebelum terjadi yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa lewatinya dengan kemenangan, maka pada waktu goncangan besar, kita akan hancur. Kekristenan bukanlah sekedar ibadah atau euforia atau harapan palsu, melainkan berdiri teguh di atas dasar iman, serta tetap berharap pada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, bukan pada data-data ekonomi, kebijakan pemerintah, tetapi pada janji Tuhan serta apa yang Dia sediakan bagi kita. Dalam Injil Matius 17 ayat 19 sampai 21 berkata, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kita harus berdoa dan selalu berpikir positif dan benar.
doa dapat melakukan sesuatu yang mustahil, serta menembus hal-hal yang tidak kasat mata. Kuasa doa itu dahsyat. Tuhan hadir di dalam doa kita. Doa bukan sekedar ucapan kata-kata atau rutinitas, melainkan hubungan dan komunikasi kita dengan Dia. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia agar lahir doa yang berkuasa. Inilah waktunya untuk berpikir kreatif. Bahkan dalam doa kita, Tuhan akan memberi ide berpikir kreatif untuk menemukan solusi, peluang, hal-hal baru, serta inovasi saat memperbaiki cara kerja, membangun hubungan dengan keluarga, dan lain-lain. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus dalam surat Ibrani berusaha untuk memperkuat iman mereka dengan memberikan penjelasan secara lengkap tentang keunggulan dan kepastian hidup yang diperoleh melalui penebusan di dalam Yesus Kristus, yang memberi motivasi kepada kita masa kini, yaitu yang pertama, tetap mempertahankan pengakuan iman mereka kepada Kristus sampai titik darah terakhir. Yang kedua, terus bertumbuh dalam iman dan semakin dewasa secara rohani. Yang ketiga, tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama dengan cara meninggalkan atau menyangkal iman kepada Yesus Kristus. Jadi rancangan kita adalah hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita menemukan dan mendapatkan kepastian hidup yang sebenarnya, kini dan selama-lamanya. Alasannya ialah karena Yesus satu-satunya jangkar yang kuat bagi iman kita. Yesus satu-satunya penebus yang sempurna, dan Yesus satu-satunya jaminan yang membuat kita bisa bersyukur dan berbuat baik. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya dengan isi saya. Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali janji Tuhan. Di dalam Tuhan kita memiliki kepastian, asal saja kita mau melakukan 3 hal. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, yaitu jujur. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin di Sarfat. Setelah mendengar janji Tuhan melalui Nabi Elia,
Nabi Elia meminta minum dan makan darinya. Janda itu tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup untuk sekali makan saja buat dia dan anaknya. Keputusan yang harus diambilnya sangatlah berat, apalagi saat itu sedang musim kemarau yang panjang. Janda itu tidak tahu apa yang akan dimakannya besok. Menurut perhitungan dia dan anaknya akan segera mati. Dalam pergumulan yang sangat berat itu, tiba-tiba Nabi Elia meminta makanan kepadanya. Nabi Elia meyakinkan janda itu bahwa tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis selama musim kemarau. Tuhan akan menolongnya. Akhirnya, janda itu bersedia membagi roti yang dimasaknya kepada Nabi Elia. Ternyata benar, esoknya dan hari-hari berikutnya, bahkan berbulan-bulan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis-habis, walaupun diambil untuk dimasak setiap hari, masih ada hingga datang musim hujan. Bagaimana dengan hidup kita? Apapun kondisi kita, miliki kepastian seperti seorang janda di Sarfat. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan, harapan kita masih ada. Biarkan harapan itu berbisik dalam hati kita. Kita akan melihat hasilnya seperti yang dialami janda yang di Sarfat itu. Kita harus memelihara damai sejahtera. Damai sejahtera datang dari Tuhan. Tidak ada yang menjual damai sejahtera. Damai sejahtera harus dijaga dan dipelihara. Damai sejahtera berbicara tentang batin atau rohani dan juga jasmani, luar dan dalam. Dengan adanya damai sejahtera, bukan saja batin kita mengalami damai sejahtera, tetapi jasmani kita juga. Bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera? Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan mengasihi Tuhan Yesus, kita hidup menuruti firman-Nya. Dengan mengikuti firman Tuhan, maka damai sejahtera akan tumbuh dalam hidup kita. Semakin kita mengasihi Tuhan Yesus, semakin kita setia, taat, dan patuh akan firman-Nya. Maka semakin subur pula pohon damai sejahtera meneduhkan hati kita. Apapun yang sedang dan akan kita alami, harus tetap mengasihi Tuhan Yesus dan mentaati firman-Nya. Pohon damai sejahtera dan sukacita akan menaungi hidup kita. Keteduhan batin, jiwa dan rohani kita akan terjamin. Ada kepastian di dalam hidup kita, sebab ada kasih Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.